Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komentar pertama dari William Hendrik Nutanubun. Akhirnya datang juga. Salam dari Manado bosku. Siap Bang William. Salam balik ya, semoga selalu sehat. Lanjut komentar dari Dedi Hawirman. Lanjutkan bosku. Oke, komentar selanjutnya dari Wandi Huang. Nongol juga akhirnya. Siap bosku. Komentar terakhir dari Gegeng Andika. Tetap setia Min. Oke, siap bosku. Terima kasih ya buat kalian semua yang selalu setia nungguin Damar penjaga tersembunyi. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa di subscribe ya. Ledakan kali ini jauh lebih rendah daripada ledakan awan racun. Dan jangkauannya tidak besar, paling jauh 100 meter. Tetapi setiap orang atau benda yang terkena ledakan akan meleleh dalam sekejap. Bahkan bumi pun terkikis. Tidak ada yang bisa dilawan. Beberapa tetua yang mendekat meleleh di tempat. Orang-orang di sekitar begitu ketakutan sehingga hati mereka hancur. Mereka mundur dengan panik, bersenandung dan malu. Setelah ledakan beracun itu menghilang, orang-orang melihat lubang besar sedalam lebih dari 1 meter di area ledakan. Bahkan itu diisi dengan cairan hitam pekat. Cairan ini sangat beracun dan semua makhluk di dunia akan mati seketika jika mereka menyentuh cairan ini sedikit pun. Para tetua di sekitar melihat lubang besar itu dengan ketakutan. Cairan di lubang itu disebabkan oleh racun yang terciprat dari tubuh setelah penghancuran diri dari posisi atas, merusak benda-benda di sekitarnya dan tanah. Mungkin masih ada mayat Dr. Damar di dalamnya. Dr. Damar mengikuti atasan, apakah dia sudah mati? Yan Sankai menggigil dan melihat dengan hati-hati ke dalam lubang. Seharusnya sudah mati. Para atasan menyebabkan racun di dalam tubuh menciptakan ledakan beracun. Dan kekuatan yang dihasilkan bahkan lebih menakutkan daripada awan beracun. Itu sebabnya Damar menolak akan awan racun. Tapi dia tidak bisa menahannya. Ledakan beracun, kata orang-orang di sebelahnya. Masuk akal, meskipun atasan sudah mati, untungnya Damar juga mati. Dengan cara ini, desa Yawangku masih damai. Ini adalah keberuntungan di antara kemalangan. Yan Sankai menarik napas dalam-dalam dan pulih dari keterkejutannya. Tidak banyak orang di desa Yawang yang berduka atas meninggalnya atasan. Lagi pula, pada tahun-tahun ketika para atasan bertanggung jawab atas desa Yawang, mereka kejam dan tanpa ampun. Dan hanya sedikit yang benar-benar peduli dengan hidup dan matinya. Sebaliknya, Yan Sankai dan beberapa tetua yang sangat senang. Begitu atasannya mati, dominasi desa Yawang ini akan berada di tangan Yan Sankai dan beberapa lainnya. Mereka akan menjadi penguasa baru desa Yawang. Dr. Damar. Pada saat ini tangisan sedih terdengar. Melihat San Laoyan atau Xiaopu dengan rambutnya yang tak acak-acakan, dia bergegas ke tepi genangan air, terisak dan acak-acakan. Kakinya patah dan tidak bisa berjalan, dia hanya bisa merangkak. Adik muda, murid Chang Meao, bergegas maju dan meraihnya. Ini adalah kolam racun. Ini dibentuk oleh kondensasi racun di tubuh bagian atas. Jika kamu menyentuhnya, kamu akan mati. Adik perempuan, jangan sentuh. Orang-orang mendesaknya untuk menyeretnya kembali dari kolam beracun. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepas. Aku mau Dr. Damar, aku mau Dr. Damar. Xiaopu menjerit dan meronta. Dia tidak bisa menerima dengan ini. Meskipun dia telah mengenal Damar untuk waktu yang singkat, pada saat paling putus asa dan tak berdaya, Damar muncul menyelamatkannya dan sepenuhnya menangkapnya. Dia tidak percaya bahwa Damar meninggal seperti ini, tapi kenyataan begitu. Kehidupan pertama dan yang lainnya di kejauhan juga menatap kosong. Sulit dipercaya bahwa situasinya telah berubah begitu dramatis. Kakak senior yang pertama sudah mati, bisakah kamu merasa nyaman? Ambil kembali tubuh wanita muda itu untuk meminta maaf. Mungkin kepala desa dan para tetua tidak akan menyalahkan kita. Pada saat ini kata-kata murid itu, aku bilang, kamu ingin kembali, kamu pergi. Jangan tarik kami. Kamu cepat menyingkir, kalau tidak jangan salahkan kami karena kasar. Xiaoming kembali ke akal sehatnya dan berkata dengan dingin, kakak, jangan keras kepala. Saran murid, kaulah yang keras kepala.
dan obsesif. Xiao Zetian menggeram. Saudara muda Xiong, jangan bicara omong kosong dengan mereka. Damar meninggal dan kedua atasan jatuh. Orang-orang di desa tidak lagi terkendali. Kita harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Jika kita tidak pergi, itu akan terlambat. Xiong Zetian mengangguk tajam dan segera bergegas ke depan berniat untuk menghancurkan rintangan orang-orang ini. Pergilah, meninggalkan. Semua orang segera menghentikan Xiong Zetian. Meskipun Xiong Zetian sangat besar, luka-lukanya terlalu berat untuk menahan begitu banyak orang, dan dia dengan cepat ditekan ke tanah oleh beberapa murid. Bajingan, dengan gigitan gigi perak, Xiao Ming melepaskan tubuh Yanker dan bergegas membantu kedua belah pihak kerumunan bersama. Oke, saudara perempuan, menarik Yan Sankai dan yang lainnya di sini. Kepala desa, pengkhianat itu bawa mereka ke sini. Ya, beberapa master bergegas dan kehidupan pertama dan yang lainnya ditangkap oleh 3 serangan dan 5 divisi. Bagaimanapun mereka sedikit jumlahnya dan dengan cedera mereka tidak bisa menahan sama sekali. Berlutut, master berteriak dan memaksa kehidupan pertama dan Xiong Zetian untuk berlutut di tanah. Kepala desa, saya membuat kesalahan besar ketika saya disihir oleh Xiong Zetian sebelumnya. Saya menurunkan mayat orde pertama dan nona muda. Saya datang ke sini untuk meminta maaf dan meminta kepala desa untuk memberi kami kesempatan lagi. Murid-murid itu berlutut di tanah, bersujud kepada Yan Sankai dan berkata dengan tulus, "Kalian semua tahu di mana kalian kalah dan kalian bisa memperbaiki kesalahan kalian. Itu bagus." Yan Sankai mengangguk puas. "Terima kasih kepala desa." Beberapa orang sangat gembira. Tapi Yan Sankai mengubah kata-katanya, "Tapi kamu mengkhianati desa. Itu tidak bisa dimaafkan. Sekali akan ada kedua kalinya, ketiga kalinya. Bahkan jika kamu bangun, kamu tidak bisa memaafkanku. Ayo, bongkar mereka dan gunakan mereka sebagai petunjuk obat." Ya, pembangkit tenaga listrik di sebelah mereka semua melangkah maju dan membawa orang-orang ini secara langsung. "Kepala desa, jangan. Kami tidak ingin mati. Tinggalkan kami sendiri." Para murid berteriak minta belas kasihan, tetapi tidak berhasil. Mereka melihat kehidupan pertama dengan putus asa dan perut penyesalan sudah hijau. Segera tuan-tuan ini membunuh beberapa murid pemberontak. Xiao Ming dan Xiong Zetian menjadi pucat. Yan Sankai, jika kamu ingin membunuh atau memotong, lakukanlah. Xiao Ming menarik napas dalam-dalam dan mengantupkan gigi peraknya. "Kamu melepaskan Yao Yin kami, dan sebagai hukuman kamu harus menjadi Yao Ming kami. Meskipun upacara pengorbanan obat telah hancur, saya akan mengatur ulang upacara pengorbanan obat dan mengatur upacara pengorbanan obat mulai hari ini. Saya akan mengambil di atas tahta semuanya. Jadi atasan baru desa Yawang, kamu butuhkan kehidupan yang baik untuk membantuku," teriak Yan Sankai. "Ya, unggul." "Selamat tinggal, bos. Selamat tinggal, bos." Para tetua desa berlutut dan berteriak, tetapi ada yang keberatan dengan Yan Sankai. Bagaimanapun di desa kekuatan Yan Sankai lebih unggul dari orang-orang ini. Yan Sankai tertawa puas dan melambaikan tangannya. "Bawa mereka berdua dan bunuh mereka. Dengar, perhatikan ketika kamu membunuh mereka. Mereka adalah murid terbaik di desaku. Bakatnya luar biasa. Ingat untuk menggunakan lebih banyak obat dan manfaatkan bakat mereka dengan baik. Petunjuk obat seperti itu. Tetapi petunjuk obat yang bagus. Ikuti perintahmu, atasan." Beberapa ahli datang. Xiong Zetian meraung marah dan ingin berjuang, tetapi tidak berhasil. Adapun kehidupan pertama, dia hanya bisa menonton diam-diam tanpa melawan. Keputusasaan memenuhi matanya. Namun pada saat ini, ayo. Suara aneh muncul dari kolam racun di belakang semua orang. Semua orang terkejut dan buru-buru menatap Dutan. Apa yang telah terjadi? Kerumunan berseru. Sepertinya ada sesuatu di kolam beracun ini. Seseorang murid berteriak sesuatu. Yan Sankai terkejut dan menatap kolam dengan mata terbelalak. "Tapi saya melihat bayangan hitam di kolam perlahan bangun. Itu orang. Dia baru saja berdiri. Wah, air kolam memercik dan seseorang keluar dari sana. Itu benar Damar." "Apa?" Terkejut. "Apa?" Yan Sankai bahkan berteriak dan duduk di tanah dengan pantat di tanah. Matanya melebar, tampak seperti hantu. Namun Damar terengah-engah, tubuhnya basah dan sepasang mata berdarah menatap semua orang yang hadir dengan tenang. "Dokter Damar, apakah Anda baik-baik saja? Hebat." Xiao Pu yang sekarat di sana sangat gembira saat melihatnya. Dokter Damar, kehidupan pertama juga sekilas. Damar tampaknya memperhatikan Xiao Ming dan Xiong Zetian.
mengerutkan kening dan bertanya, apakah kalian tidak pergi? Mengapa kalian masih di sini? Ini, Xiao Ming tidak tahu bagaimana menjawab, tetapi Xiong Jetian meraung cemas. Damar, tolong selamatkan kami. Kami dihianati oleh saudara junior dan junior kami. Dan kami ditangkap lagi. Mereka ingin menggunakan kami sebagai obat untuk menguraikan tubuh Nona yang keer. Tolong selamatkan kami. Ya, mata Damar muram melihat mayat yang keer tergeletak di tanah. Di sebelahnya, kebencian di hatinya menggenang lagi. Kemari, dia menatap wajahnya dan berkata dengan tenang, tidak, Dokter Damar, tidak. Yan Sankai berteriak dengan gemetar, tidak berani bergerak sama sekali. Sisanya juga ketakutan. Lagi pula, orang ini adalah eksentrisi yang bahkan tidak bisa membunuh atasannya. Bahkan, Poison Explosion dan Poison Club tingkat tinggi tidak dapat melakukan apapun padanya. Jadi mengapa orang-orang desa Yawang yang tersisa bertarung melawan mereka? Seorang sudah merasa ada yang tidak beres dan berbalik dan berlari. Pergilah. Damar mendengus dingin, melompat seperti hantu melintas ke pria itu dalam sekejap dan menampar pria itu langsung di kepala. Ledakan. Racun hitam legam meledak dari telapak tangannya. Pria itu bahkan tidak berteriak dan semuanya berubah menjadi genangan darah seperti es yang mencair. Apa? Semua orang terkejut. Dokter Damar, selamatkan hidupmu. Aku minta maaf. Semua orang berlutut di tanah dan bersujud pada Damar. Dengan kecepatan hantu dan cara mengejutkan, beraninya orang-orang di sini berani melawan. Namun, Damar benar-benar membenci dan membuat jijik orang-orang di desa Yawang. Berteriak minta ampun sekarang, apakah sudah terlambat? Damar berkata dengan suara serak. Suara itu seperti suara ajaib mengguncang hati orang. Aku melihat dia melompat lagi dan mendarat di depan Yan Sankai. Dokter Damar, kamu, apa yang kamu ingin lakukan? Yan Sankai sangat ketakutan sehingga dia merangkak lagi dan lagi. Apakah kamu perlu menanyakan ini? Tentu saja ini pembunuhan. Damar berkata dengan acuh tak acuh dan langsung meraih Yan Sankai. Ah, aku ingin kau mati. Yan Sankai berteriak dan melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Dia langsung mencubit jarum dan menusuk Damar. Engah, jarum racun masuk ke tubuh tapi tidak berhasil. Bahkan, ledakan beracun tingkat tinggi tidak dapat membantu Damar. Damar pada dasarnya dapat mengabaikan racunnya. Yan Sankai menatapnya dengan gemetar, pikirannya sudah kosong. Dia tidak tahu cara membunuh Damar, cara menyelamatkan diri sendiri. Sepertinya membunuhmu seperti ini murah untukmu. Damar memandang Yan Sankai dengan ringan. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika tidak, Yan Sankai ingin mengancam Damar. Tetapi dia tidak tahu bagaimana harus berkata apa pada saat ini. Ci, apa? Yan Sankai menjerit. Salah satu lengannya ditarik keluar oleh Damar. Rasa sakit yang hebat membuatnya hampir pingsan. Tapi dia tidak merespon beberapa kali ketika lengan lainnya tiba-tiba dilepas. Karena kamu sangat suka membunuh orang dan membuat obat-obatan, maka hari ini aku akan memisahkanmu. Damar Sen berkata dengan dingin, menarik keluar tubuh Xiao Sankai dengan satu tangan, terampil dalam teknik seperti puding Jinyu. Dunia bergetar dan tampak semuanya tercengang. Hanya butuh 5 menit sebelum dan sesudah, Yan Sankai telah dibongkar menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya. Profesionalisme teknik ini membuat kulit kepala orang tergelitik. Oke, Yan Sankai sudah mati. Selanjutnya, saatnya untuk langkah selanjutnya. Damar menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara serak. Langkah selanjutnya? Apa itu? Xiao Ming bertanya dengan tercengang. D1. Damar berkata dengan dingin. Desa pembantaian. Kepala Xiao Ming dan Xiong Jetian hampir hancur. Kosong, orang-orang di sekitar juga bodoh. Untuk apa ini? Membunuh mereka semua. Dokter Damar ini, apakah iblis? Orang-orang menggigil, wajah mereka menjadi pucat dan pada satu titik mereka gembira melihat salah mendengar. Dokter Sen Damar, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? D1. Ini bagaimana ini bisa bekerja? Dokter Damar, kami tidak bersalah. Kami semua di desa Yawang hanya mematuhi atasan dan kepala desa. Semua yang kami lakukan di bawah perintah mereka. Ini benar-benar bukan urusan kita, Dokter Damar. Tolong selamatkan hidup kami. Banyak orang berlutut di tanah, menangis dan bersujud. Luangkan hidupmu. Ketika kamu, desa Yawang menggunakan orang masih hidup untuk memurnikan obat, memutilasi orang yang tidak bersalah, dan meracuni mereka yang menentangmu, mengapa kamu tidak menyelamatkan nyawa mereka? Damar berkata dengan muram.
Kebencian di hatinya tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Kali ini dia lebih suka menjadi penjahat daripada menyerah. Begitu suara itu jatuh, dia mengangkat tangannya dan memukul tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, kekuatannya luar biasa. Dengan satu tangan ke bawah, tidak peduli siapapun, tubuhnya akan seperti telur yang pecah dihancurkan sampai mati di tempat. Melihat Damar dengan susah payah membunuh, orang-orang di desa Yawang benar-benar kesal. Dokter Damar, Anda terlalu banyak menipu. Apakah kamu benar-benar berpikir kita mudah diganggu? Ayo pergi bersama, bunuh. Orang-orang di desa Yawang melawan dengan marah, meraung ke arah Damar. Tapi bagaimana mereka bisa menjadi lawan Damar? Konfrontasi ini menjadi pembantaian sepihak. Sejumlah besar orang desa Yawang meninggal. Hanya sedikit orang yang bisa menangkis gerakan Damar, dan bahkan para tetua hanya bisa membunuh dengan satu pukulan. Apa? Membantu, jangan bunuh aku. Bagaimana desa Yawang yang tersisa berani menantang Damar? Satu demi satu mereka berlarian seperti gila. Seperti lalat tanpa kepala, panik. Damar mengejar dan membunuh sepanjang jalan dengan cara yang kejam. Dokter Damar, saya mohon Anda membiarkan saudara laki-laki, perempuan, dan tuan saya pergi. Pada saat ini, ketika Damar hendak membunuh beberapa orang desa Yawang di depannya, tangisan tiba-tiba datang di samping. Melihat ke samping, Xiaopu yang tertutup lumpur dan rasa malu berlutut di tanah bersujud kepada Damar dan menangis. Xiaopu, meskipun Damar penuh dengan niat membunuh, alasannya masih ada. Dokter Damar, tolong biarkan tuanku dan yang lainnya pergi. Xiaopu berkata kesakitan dengan air mata mengalir di wajahnya. Xiaopu, tuanmu dan yang lainnya bukan orang baik. Aku ingin membunuh mereka, tapi karena kamu memohon untuk mereka, maka aku akan membiarkan mereka pergi. Dan kamu harus membiarkan mereka pergi. Damar berkata dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Dokter Damar, terima kasih. Xiaopu menyeka air mata dari wajahnya dan memandang kakak senior Pang dan yang lainnya. Hampir ketakutan dan tercengang. Kakak senior, Tuan, cepatlah pergi. Dokter Damar tidak akan membunuhmu. Baiklah, terima kasih Dokter Damar. Terima kasih atas rahmat Dokter Damar karena tidak membunuh. Orang-orang Chang Miao sangat berterima kasih. Mereka semua berlutut di tanah dan bersujud dan pergi dengan malu. Xiaopu ingin pergi, tetapi kakinya patah dan tidak nyaman untuk berjalan. Dia ingin memanggil dua kakak perempuan dan senior untuk membantunya. Tetapi ketika dia berbalik, dia menyadari bahwa kakak senior Pang dan yang lainnya sudah melarikan diri. Tidak ada bayangan, tidak ada yang peduli tentang hidup dan matinya. Sudahkah kamu melihatnya? Beberapa orang tidak peduli dengan kebaikanmu padanya. Mereka hanya peduli pada diri mereka sendiri. Orang seperti itu tidak layak mendapat simpati, kata Damar acuh tak acuh. Ya, Xiaopu tersenyum pahit. Tapi kadang-kadang Anda tahu bahwa mereka akan memperlakukan Anda seperti ini. Dan Anda masih melakukannya, bukan? Tujuan Anda bukan untuk menjadi layak bagi mereka, tetapi untuk menjadi layak dari dirimu sendiri. Hati nurani. Damar terdiam. Apakah dia tidak melirik Xiaopu? Lalu dengan sedikit gerak kaki dia mengejar orang lain. Dalam waktu kurang dari setengah jam, sebelum dan sesudah, orang-orang di desa Yawang sudah sekarat dan melarikan diri. Sungai darah mengalir di luar desa dan mayat berserakan di mana-mana. Xiaoming dan Xiong Zetian dan Xiaopu menetap kosong. Tidak satu pun dari mereka berpikir bahwa hari ini upacara pengorbanan obat akan menjadi hari ketika desa Yawang jatuh. Ketika Damar kembali, dia berlumuran darah seperti pria yang telah kembali dari neraka. Bahkan jika mereka tahu bahwa Damar tidak akan membunuhnya, 3 orang pertama masih takut. Dokter Damar, apakah Anda baik-baik saja? Melihat Damar duduk di batu di sebelahnya, terengah-engah, dia bertanya dengan hati-hati. Bagus, Damar terkesiap. Tetapi setelah berbicara, pria itu terbaring di tanah, tidak bisa bergerak. Dokter Damar, mereka bertiga tercengang dan perintah pertama mereka adalah melangkah maju. Jangan sentuh aku, Damar berteriak dengan cemas. Tubuh Xiaoming bergetar dan tangan yang hendak menyentuh Damar mau tidak mau menyusut kembali. Dokter Damar, apa ada? Xiaoming bertanya dengan hati. Aku adalah manusia racun sekarang dan tubuhku penuh dengan racun. Jika kamu bersentuhan denganku, kamu akan langsung diracuni dan mati. Damar berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Beberapa wajah menjadi pucat. Lalu Dokter Dewa Damar, apa yang harus saya lakukan sekarang? Anda perlu perawatan, kata Xiaopu dengan cemas. Aku butuh bantuanmu, kata Damar lemah. Dokter Sandamar, apa yang Anda ingin kami lakukan? Anda mengatakannya.
Xiaoming buru-buru berkata dengan menyelamatkan hidupnya. Dalam pandangan Xiaoming, bahkan jika dia mati untuk Damar itu adalah hal biasa. Aku pikir kamu memberiku akupuntur dari udara. Damar sedikit menarik napas. Akupuntur di udara. Keduanya saling memandang. Dokter Sendamar, tidak sulit bagi kami untuk menerapkan akupuntur dari udara. Tapi pada saat ini fisik Anda istimewa dan kami terluka. Saya khawatir kami akan menggunakan jarum. Akan ada kecelakaan. Berteriak setelah ragu-ragu, dia berkata dengan hati-hati. Tidak apa-apa, aku akan mengajarimu cara menggunakan jarum. Damar berkata dengan suara serak. Bawa tas jarum, celupkan ke dalam racun di kolam racun. Lalu gunakan ki untuk mengontrol jarum dan jatuhkan jarumnya sesuai keinginan dengan formula yang saya katakan. Saya bisa terkontaminasi racun-racun. Beberapa orang segera mengerti apa yang dimaksud Damar. Dia akan melawan api dengan api. Xiaoming menelan ludahnya, mengangguk, mengambil jarum perak dan melakukan apa yang dikatakan Damar. Sekitar 1 jam kemudian panggilan. Damar menghela napas berat, berbaring di tanah seolah-olah dia tertidur. Dia ditutupi dengan jarum perak. Kehidupan pertama berkeringat deras. Saudara muda Xiong, saudara muda Xiaopu, izinkan saya membantu Anda mengatasi luka-luka Anda, kata Xiaoming. Tidak perlu kakak senior, kamu cukup lelah. Kamu harus merawat lukamu. Kami tidak peduli, Xiong Jitian menggelengkan kepalanya. Ya kakak senior, kamu tidak kalah terluka dari kami, kata Xiaopu. Tidak masalah, Xiaoming tersenyum sedikit, meremas jarum, melangkahkan maju untuk menerapkan jarum dan obat-obatan untuk mereka. Segera cedera semua orang dikendalikan. Damar terbangun setelah tidur lama. Dia mengeluarkan jarum perak dari tubuhnya dan melemparkannya ke tanah. Melihat jarum hitam pekat, dia menarik napas panjang. Akhirnya selesai. Meskipun semua sudah berakhir, sekarang masalah Damar belum hilang. Dia adalah racun sekarang, itu penuh dengan racun. Jangan bersentuhan dengan orang lain, jika tidak sesuai rambut pun akan menyebabkan orang keracunan dan mati di tempat. Damar dapat menekan racun di tubuhnya untuk waktu yang singkat, tetapi jika dia ingin menghilangkannya sepenuhnya, dia tidak dapat mencapainya setelah bertahun-tahun. Faktanya, jika itu normal, Damar akan mampu menanggungnya. Tapi sekarang Suyan, Yan Keer, dan yang lainnya masih menunggu Damar untuk menyelamatkan mereka. Damar sendiri telah menjadi orang yang beracun. Dan jika dia tidak bisa menyentuh mereka, bagaimana dia bisa menyelamatkan mereka? Situasi Suyan dan Yan Keer tidak dapat ditunda, dan mereka harus dirawat sesegera mungkin. Damar sedang terburu-buru memikirkan tindakan pencegahan. Namun, pada saat ini garis pandangan tiba-tiba tertarik pada objek yang tidak jauh, dan orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berlari. Benda ini adalah loh batu nenek moyang desa Yawang yang disebutkan oleh atasan dan kepala desa tadi. Damar menatap kata-kata di tablet batu dengan sangat hati-hati. 3 orang pertama datang ke sini. Dokter Damar, apakah Anda benar-benar belajar tentang jarum bunga terbang yang Anda gunakan untuk berurusan dengan pena ketua kedua dan yang lainnya dari tablet batu leluhur ini? Xiaoming bertanya dengan hati-hati. Sejujurnya, saya belum pernah melihat tablet batu leluhur sama sekali. Damar menggelengkan kepalanya. Belum melihat? Kehidupan pertama terkejut. Saya baru saja mendengar segala sesuatu tentang monumen batu leluhur sebelumnya. Saya ingin melihatnya, tetapi saya benar-benar tidak punya banyak waktu. Damar berkata, tetapi matanya terkunci pada tablet batu tanpa berkedip. Ketiganya saling memandang, hati mereka bergemetar. Jika bukan karena prasasti leluhur dia yang dilihat, bukankah itu berarti Damar akan menguasai keterampilan magis itu sejak lama? Keterampilan medisnya berapa jauh dia telah mencapai? Sehari kemudian Damar membawa jarum perak ke sisi kolam beracun yang disebabkan oleh penghancuran diri atasan. Dan diam-diam memberikan jarum untuk pemulihan diri. Ketiganya mencari sebuah bangunan yang belum dihancurkan untuk penyembuhan. Setelah hari lain, Damar berbalik. Kehidupan pertama yang sedang memasak obat melihat Damar datang, dia terkejut pada awalnya. Dan kemudian dia berteriak, Damar, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Saat ini Damar telanjang dan celananya compang-camping. Penampilannya banyak berubah. Pertama, rambut panjang seputih salju menjadi hitam kembali. Dan kemudian warna pupilnya kembali normal. Dan kulitnya juga berubah dari pucat menjadi berwarna gandum. Yang membuat jantung Xiaoming Fang semakin berdebar adalah wajah Damar semakin tampan.
Jika Anda mengatakan bahwa dia tampan sebelumnya seperti dewa, sekarang baginya ada keanehan di wajah yang tampan seperti dewa. Kematian monster ini terlalu hebat sebelum kehidupan pertama. Saya tidak terlalu merasakan damar, tetapi saat ini saya merasa seluruh tubuh saya tidak bisa menahan panas, dan mata saya terkunci pada damar. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Ada apa? Damar sepertinya memperhatikan mata aneh Xiaoming dan mau tidak mau bertanya. Xiaoming tertegun sejenak, lalu dia sadar kembali, tersenyum dan berkata, "Bukan apa-apa, saya hanya berpikir, perubahan Dokter Damar agak besar ya." "Dokter Damar, racun di tubuhmu bagaimana sekarang?" "Aku ditekan olehku. Aku tidak akan muncul untuk saat ini. Sekarang aku tidak berbeda dari orang normal." "Bagus. Sepertinya Dokter Damar telah mendapatkan banyak dari prasasti leluhur. Kebijaksanaan para leluhur benar-benar luar biasa. Ini menakjubkan. Tapi bagaimana juga, itu ribuan tahun yang lalu. Banyak dari teori di atas tidak dapat dijelaskan pada awalnya. Tetapi mereka benar-benar berbeda sekarang. Saya menggabungkan beberapa hal penting pengobatan modern. Cobalah untuk memahami, Anda akan mendapatkan banyak," kata Damar. "Seperti yang diharapkan dari Dokter Damar, ini benar-benar luar biasa." Xiaoming menghela napas dan berkata sambil tersenyum, "Jadi, Dokter Damar, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya?" "Sudah waktunya bagi saya untuk kembali. Garis hidup Yan Keer sangat lemah. Saya harus merawatnya segera mungkin. Tetapi otaknya terluka parah. Saya khawatir itu tidak akan semudah itu untuk diobati." Damar mata berkilat kesakitan. Dia tiba-tiba menemukan dirinya sangat tidak berkompeten. Suyan tidak bisa dilindungi. Yan Keer juga tidak bisa. Orang-orang di sekitar mereka tewas dan terluka. Untuk pertama kalinya dia merasa sangat tidak berdaya. Bahkan setelah menghancurkan desa Yawang, dia masih merasa bahwa dia tidak berguna. "Dokter Damar, jangan berkecil hati. Faktanya Anda telah melakukan cukup banyak, hanya saja tidak hal yang sempurna di dunia ini." Pada saat ini, Xiaopu keluar, kakinya yang patah diperban dan sebuah tongkat panjang sambil sebagai penopang. "Aku bisa menyembuhkan kakimu. Kamu bisa kembali ke sekolah Suanyi bersamaku." Damar melirik Xiaopu dan berkata. Xiaopu melirik Damar dengan bingung, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. "Dokter Damar, saya berencana untuk pulang ke rumah. Saya dikirim ke desa Yawang oleh keluarga saya untuk belajar ketika saya masih sangat muda. Sudah lebih dari 10 tahun sejak saya kembali. Apakah kaki ini sembuh?" "Tidak masalah lagi. Sekarang saya hanya ingin pulang." "Oke, tapi jika kamu ingin kakimu pulih, kamu datang ke sekolah Suanyi untuk menemukan kapan saja." "Terima kasih. Bagaimana denganmu?" "Aku mengikuti kakak senior," Xiong Jetian berteriak. "Aku akan pergi ke sekolah kedokteran misterius." Kehidupan pertama tiba-tiba berkata, matanya sangat tegas. "Ini baik." Damar melirik desa Yawang yang hancur dan berkata, "Meskipun telah menjadi perang di sini, saya pikir mungkin ada beberapa bahan di desa Yawang yang belum dihancurkan." "Xiong Jetian, kehidupan pertama, Anda tinggal di sini dan memilah terlebih dahulu. Selamatkan klasik medis di desa Yawang. Dan ketika masalah di sini selesai, datanglah ke sekolah Suanyi untuk menemukan saya." "Dokter Damar, baik." Keduanya mengangguk. Damar menghela napas, berbalik dan berjalan keluar dari desa Borobrok ini. Waktu untuk kembali. Desa Yawang dan partainya sangat menguntungkan Damar. Dia tidak hanya melihat segala macam racun aneh, tetapi juga melihat keburukan dan kegelapan hati manusia. Orang yang belajar kedokteran belum tentu ingin menyelamatkan semua makhluk hidup dan memiliki dunia di dalam hati mereka. Atau beberapa orang memiliki pemikiran untuk menghidupi keluarga mereka, tetapi beberapa orang menggunakannya untuk menghasilkan keuntungan besar dan menyia-nyiakan hidup mereka. Di dunia ini, tidak ada yang baik atau yang jahat, dan hati manusia adalah yang paling sulit diukur. Meninggalkan desa Yawang, Damar datang ke kota di luar gunung, menemukan orang-orang yang telah mengatur sebelumnya, mandi di sana, berganti pakaian, dan bergegas menuju Jiangshan. Yan Keer dibawa olehnya, tetapi tidak ada pesawat, tetapi dengan ambulan. Yan Keer saat ini sudah dalam keadaan mati suri. Ini sebenarnya yang dikatakan Damar. Jika itu orang lain, Yan Keer pasti sudah lama dikirim ke rumah duka. Damar duduk di dalam mobil menatap wajah Yan Keer yang tidak berdarah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Desa Yawang dihancurkan dan berita itu akan segera menyebar. Energi yang didorong oleh desa Yawang untuk berurusan dengan
Yang Hua juga akan segera berhenti. Yang Hua saat ini harus berdamai satu sama lain. Terlepas dari itu, Damar membawa Yan Keer langsung ke sekolah Suanyi, memaksa pintu terbuka, mengirim Yan Keer ke sanatorium terbaik dan mulai menggunakan sebagai obat tertinggi langit untuk sementara memperpanjang hidupnya. Hei, siapa kamu? Siapa yang membiarkanmu masuk? Pada saat ini ada suara serak di luar pintu. Pergi dan lihat apa yang terjadi. Damar berbisik kepada orang-orang di sebelahnya. Orang ini adalah orang yang menjemputnya di kota Damar, belum menelpon Mahai ketika dia kembali. Ya, Tuan Damar. Pria itu mengangguk dan berlari keluar, berbalik setelah beberapa saat. Tuan Damar, orang-orang di luar mengatakan bahwa tempat ini miliknya, dan dia menyuruh kita pergi dengan cepat. Kalau tidak, dia akan meledakkan kita. Apa? Damar tercengang. Apakah mereka dari sekolah Suanyi? Sepertinya tidak. Damar berpikir sejenak lalu menoleh dan berkata, kamu menghindarinya? Ya. Pria itu keluar. Damar menyembunyikan wajahnya kembali ke penampilan sebelumnya dan berjalan keluar. Dia tidak ingin mengungkapkan wajah sebenarnya dari Damar. Dia ingin tahu berapa banyak musuh potensial yang menargetkan Yang Hua. Jika musuh-musuh itu tahu bahwa Damar tidak mati, mereka pasti akan segera berhenti dan Damar tidak akan mati. Beberapa banyak potensi ancaman telah diselidiki. Ketika dia berjalan keluar rumah, sudah ada keributan di luar. Siapa yang membiarkanmu masuk? Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Cepat, kalau tidak aku akan memanggil polisi dan menangkapmu. Pria itu tidak bisa melawan. Damar melangkah maju dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat kepala botak itu, dia segera kehilangan suaranya. Sugang? Damar. Sugang tercengang melihat Damar dengan jelas. Dia juga sangat terkejut. Damar tidak menyangka akan bertemu Erbo di sini. Pada saat ini, Sugang tidak lagi lelah seperti seorang sarjana, tetapi penuh dengan bajingan. Damar tahu bahwa dia telah berada di penjara untuk sementara waktu. Alasannya mengapa dia masuk penjara juga karena Damar. Mengapa kamu bajingan datang ke sini? Sugang senang, sudut mulutnya terangkat dan dia tertawa terbahak-bahak. Ini benar-benar jalan yang sempit untuk musuh. Sugang, ini tempat Yang Hua. Kapan itu menjadi tempatmu? Damar bertanya. Bagaimana dengan Yang Hua? Yang Hua sudah berakhir. Apakah kamu kembali dari pegunungan? Mengapa kamu tidak tahu apa-apa tentang dunia luar? Sugang mencibir lagi dan lagi. Apa? Damar tertegun bingung. Nama belakang Damar bukankah alasan mengapa kamu begitu sombong? Karena istrimu tertarik pada Damar, dan kemudian kamu menggunakan Damar untuk berpura-pura menjadi harimau di depan kita. Sekarang istrimu dalam keadaan koma dan dia memiliki setengah kehidupannya yang tersisa. Damar, kamu mati dan Yang Hua mati. Aku mengerti dukungan apa yang kamu miliki. Sugang menyipitkan matanya dan menatapnya. Karena resepnya Anda mengirim saya masuk, tetapi hari ini adalah mata Tuhan. Jadi saya menabrak Anda di sini. Hehe, jangan salahkan saya karena kejam. Saya harus baik hari ini. Keluar dari napas menjijikan ini. Setelah selesai berbicara, Sugang melambaikan tangannya. Saudara-saudara, ayo biarkan aku menghapusnya. Ini baik. Pria kekar di belakang Sugang segera melangkah maju untuk melakukan. Sugang, aku menyarankan kamu untuk tidak bermain-main. Damar mendengus dingin. Berhenti, bicara omong kosong padaku. Kamu masuk tanpa izin di situs kami. Yaitu masuk tanpa izin di rumah dan masuk tanpa izin di domain pribadi. Bagaimana jika aku mengacaukanmu? Beberapa pria kekar dapat mengabaikannya dan langsung melakukannya dengan kepalan tangan dan kaki. Tapi beberapa banyak dari mereka yang bisa berurusan dengan Damar. Saya melihat Damar membanting lengannya di atas orang-orang besar ini. Setelah beberapa saat, orang-orang besar berbaring di tanah satu persatu dan terus melolong dan mereka semua dijatuhkan oleh Damar. Oke, kita seruput dulu kopinya guys ya. Apa? Sugang terkejut dan menatap Damar dengan tidak percaya. Kamu? Bagaimana kamu melakukannya? Kapan kamu belajar kungfu? Aku akan selalu melakukannya, tetapi kamu tidak mengetahuinya. Sugang, di mataku kamu sama sekali tidak layak melawanku. Aku tidak peduli denganmu lagi dan lagi, karena aku tidak mau buang-buang waktu untuk orang-orang sepertimu. Tetapi kamu terus memprovokasiku. Itu benar-benar membuat saya tak tertahankan. Saya pikir hari ini lebih baik memberi Anda pelajaran yang tak terlupakan. Setelah selesai berbicara, Damar berjalan mendekat dan menekannya di bahu Sugang, siap menggunakan kekuatan untuk melepaskan salah satu lengannya.
Sampai jumpa pada bab-bab selanjutnya. Bagaimana nasib si Sugeng dan bagaimana cerita selanjutnya, kita update di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.